Lalu bagaimana saudara kasus suap dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak? Mengapa pula pemirsa penggeledahan meluas ke ruangan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur? Apa kaitannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami saat ini ada pakar kebijakan publik Universitas Airlangga, yaitu ada Pak Gita Ditegas Supramudio, dan juga ada anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Pak Matur Husyairi, dan juga ada mantan Wakil Ketua KPK Pak Saud Situmorang. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, Pertama saya ingin ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, ini kita ingin tahu kenapa kira-kira menurut analisis Bapak ruangan gubernur dan wakil gubernur ini juga turut digeledah. Apa kaitannya? Ya, pertama pengalaman menunjukkan bahwa OTT itu adalah sesuatu yang dikembangkan berdasarkan proses penyelidikan yang cukup dalam, informasinya boleh dari masyarakat, boleh dari manapun. Jadi kedalaman informasi di dalam penyelidikan yang berujung pada operasi tangkap tangan itu apabila dilakukan setelah ekspos, kemudian dilakukan penggeledahan dan seterusnya, kalau itu bersamaan dilakukan setelah soon after OTT gitu, beberapa setelah OTT itu patut diduga ada kaitan erat dia para pihak yang dilakukan penggeledahan ada kaitan langsung dengan case yang dilakukan OTT. Jadi artinya tentu penyidik KPK akan abuse atau melanggar hukum kalau dia melakukan penyidikan tanpa ada kaitan dengan yang dilakukan OTT. Jadi kita patut menduga ada sesuatu langsung tidak langsung dan seterusnya, bahwa yang digeledah itu sebenarnya adalah sudah merupakan bagian paket daripada operasi tangkap tangan itu. Akan tetapi sejauh apa untuk kemudian mereka menemukan atau tidak menemukan, itu soal teknis saja. Tetapi dasar dari dilakukannya katakanlah penggeledahan di ruang, di dua ruang selain dari ruang yang dilakukan OTT dalam hal ini dari lembaga legislatif tersebut, itu menarik untuk diikuti perkembangannya. Karena ini merupakan gambaran bagi kita memang selalu ada saja antara eksekutif dan legislatif mereka saling berinteraksi di dalam suatu proses tindak pidana korupsi. Begitu Mbak. Bang Saud, ini jaraknya dari legislatif penggeledahan kemudian ke eksekutif jaraknya 1 minggu. Apakah pengembangan bersumber dari Sahat Tua Simanjuntak atau ada faktor lainnya? Kalau saya berpikiran itu bisa langsung ada, karena mungkin mereka penyidik tidak akan berani untuk kalau mereka tidak mempunyai info awal. Jadi info awalnya sudah ada kaitan-kaitan, kemudian setelah dilakukan pertanyaan, pengembangan, sehingga penyidik semakin yakin bahwa yang mereka suspek ada kaitan langsung. Setelah biasanya kan 2-3 jam setelah OTT yang mereka upset bla 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 bla, 2 hari kemudian sehari mereka kemudian membuka, karena kemudian penyidik dengan keahliannya memberikan semacam kepercayaan kalau Anda terbuka akan ada menyebut, kalau Anda akan mengalami menjadi lebih easy masalahnya gitu. Jadi bisa jadi itu memang pengembangan dari yang diambil setelah memastikan memang sebelumnya mereka ada bukti-bukti awal. Jadi itu satu paket sebenarnya. Oke. Nah baik, sekarang saya ingin ke pengamat kebijakan publik, yaitu ada Pak Gitadi. Pak Gitadi, apa ini ada kaitannya dengan kebijakan dari Pemprov Jawa Timur sendiri sehingga akhirnya mau tidak mau harus digeledah oleh KPK? Ya, saya kira ini bukan fenomena baru yang menunjukkan dimensi akomodasi politik yang dalam sejarah birokrasi Indonesia itu sebenarnya sudah sejak lama itu terjadi. Padahal kalau kita kembali ke fungsi-fungsi dasar legislatif yang melakukan controlling, pengawasan, kan overlapping dengan fungsi yang kemudian sekarang menjalankan, menyelenggarakan dana hibah atau apapun namanya. Mohon maaf Pak Matur ya. Itu sebuah fenomena yang tidak baru, sehingga terpulangnya adalah kepada bagaimana niat yang ada di dalam masing-masing pelaku. Karena kalau melihat sistem penganggaran kita itu sebenarnya solusinya gampang kok Mbak. Bagaimana supaya itu menggunakan
pendekatan-pendekatan yang berbasis digital, transparansi, saya kira akan kelihatan semuanya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kenyataannya yang terhormat para anggota legislatif itu kan dipenuhi oleh berbagai tuntutan, entah dari konstituennya, dari partainya, sehingga yang mata gelap akan menggunakan cara-cara yang oleh birokrasi diakomodir, ya, sehingga political accommodation itu orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup, sehingga itu akan selalu terjadi. Nah, saya kira sekarang ini adalah saatnya untuk bersih-bersih, ya, untuk kemudian membenahi bagaimana program-program yang mengatasnamakan kelompok masyarakat itu betul-betul memang berdasarkan suatu proses yang transparan. Selama ini ketika kami bekerja sama untuk berbagai program semacam itu, seringkali Pokmas itu adalah satu bentuk rekayasa. Ada yang ketika kami evaluasi, papan namanya baru dipasang, lalu kemudian ada poin soal rekayasa, Pak Gita. Poin soal rekayasa ini sepertinya harus dikomentari oleh DPRD Jawa Timur. Pak Matur, kami ingin tahu sebenarnya ini kan yang menjerat saat ini dugaan menawarkan pengurusan pemberian dana hibah. Kami ingin tahu pola penyalurannya seperti apa, karena kan yang menerima ini kan kelompok masyarakat atau kelompok orang. Silakan, Pak Matur. Ya, ya Mas. Pak Matur sudah tersambung bersama kami? Iya, suaranya kecil, jenengan. Pak Matur, kami ulangi lagi pertanyaannya. Coba kami dekatkan mikrofonnya. Kami ingin tahu dari DPRD sebenarnya bagaimana pola pengurusan pemberian dana hibah ini, Pak. Oh, iya. Jadi begini, dana hibah ini kan mata anggarannya jelas setiap tahun di APBD manapun. Tidak hanya Provinsi Jawa Timur ya. Semuanya pasti punya dana hibah. Nah, dana hibah ini isinya apa? Dana hibah ini ada Busdamadin kalau di Pemprov Jatim. Kemudian ada hibah ke Ormas, ada Banpol, ada ke KONI, Pramuka, dan lain-lain. Termasuk yang Pokmas ini. Pokmas ini adalah kelompok masyarakat yang pembentukannya melalui SK Kepala Desa. Nah, bagaimana proses pengajuannya? Semua itu diawali dari proses resesnya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan ini hampir sama lah se-Indonesia, semuanya berbasis dengan reses atau berjaring aspirasi masyarakat, ya. Kemudian dari hasil reses itu kita menghimpun semua kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir oleh Pemprov Jatim melalui program-programnya di semua SKPD yang ada, ya. Karena keterbatasan akses masyarakat di pelosok desa. Nah, dari sekian informasi yang kita terima, baik keluhan maupun usulan mereka, ini nantinya kita minta kepada masyarakat ini untuk mengajukan proposal dengan model pembentukan kelompok masyarakat. Dan ini di-SK oleh Kepala Desa sangat rigid ya, karena ada berita acara pembentukan dan seterusnya. Nah, proposal yang sudah jadi ini ya, nantinya ada yang model dikumpulkan melalui staf kita di DPRD Provinsi Jawa Timur, yang kemudian nanti diserahkan ke Biro Umum. Sedangkan list dari pemohon dana hibah Pokmas ini, nanti kita serahkan ke staf anggota staf sekretaris dewan. Jadi listnya saja, sedangkan fisik proposalnya itu tetap diserahkan ke sekretariat kantor gubernur melalui Biro Umum, Mas. Oke. Baik, Begitu. Pak Matur, itu kan mekanismenya bagaimana dana tersebut cair ada. Tapi untuk kasus yang sekarang ini, apakah dananya sebetulnya sudah cair, kemudian meminta suap sebelum dana tersebut cair, atau sebetulnya dananya sudah cair dan mengambil bagian dari dana tersebut sebagai suap? Kalau saya membaca berita yang beberapa hari lalu terkait dengan OTT itu kan ada yang dimulai sejak tahun 2020 dan 2001, bahkan menjelang tahun 2024. Kenapa 2024? Karena di bulan Februari nanti
ya kita sudah harus mulai memasukkan usulan hasil riset itu melalui sistem informasi pemerintah daerah. Ini yang kemudian lebih awal dilakukan karena dibatasi oleh aplikasi yang namanya SIPD. Nah, di situ kemudian ada celah antara aspirator itu dengan siapa katakan makelar atau pengepul yang ada di Madura itu tadi, yang mantan kepala desa itu. Tapi celahnya seperti apa? Karena dari KPK ini Pak sudah menerangkan Sahat Tua ini sudah menerima 5 miliar rupiah uang suap terkait pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur, Pak Matur. Ya, kan begini Mas, setiap tahun pagu hibah ini kan sudah dibatasi oleh Mendagri 10% dari PAD, ya. Sehingga mungkin Pak Sahat ini sudah memprediksi bahwa tahun 2024 saya akan ada pagu sekian miliar, Mama. Nah, dari sekian miliar inilah kaki tangan beliau ini kemudian menawarkan ke mantan kepala desa ini untuk diurus pengajuan proposalnya melalui pengkoordiniran yang namanya Korlap itu tadi. Oke. Sehingga yang dibahas adalah yang 2024. Oke. Nah, jadi ini yang dibahas adalah 2024. Artinya uangnya belum ada ya, Pak ya? Sudah terima Ya. sudah terima 5 miliar tapi uangnya tersebut belum dicairkan. Nah, kita ingin tahu kira-kira logikanya bagaimana ini juga bisa tiba-tiba tercium ada harus segera digeledah ruangan dari gubernur dan juga wakil gubernur. Bagaimana Pak Matur menjawab ini? Nanti kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.